setiap tahun gitu ya, setiap tahun, setiap kita selesai ibadah kenaikan, pasti gereja kita ada doa 10 hari, benar kan? Ada doa 10 hari dari besoknya sampai ditutup hari Minggu, minggu depannya lagi, itu hari Pentakosta. Dan itu setiap tahun gitu loh. Nah, berarti kalau menurut kita, menurut Tena, Om Frank, mulai dari Simba, Simak, Tena, Om Frank, Teda gitu ya, hal itu penting. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian, berapa banyak dari antara kalian yang merasa itu juga adalah hal penting? Bisa angkat tangan? Oh iya, enggak. Ini enggak, no judgment kok. C. Christine coba merem, C. Kak Endi merem, enggak boleh lihat. Jadi nanti biar enggak dituduh gitu kan. Oke, udah merem kok mereka. Ayo, berapa banyak dari kalian yang merasa ini memang penting? Angkat tangan. Oke, kalau merasa enggak penting enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Oke ya. Terus sekarang pertanyaan kedua. Menurut kalian kalau kita berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus itu penting enggak? Penting. Coba angkat tangan, siapa yang merasa itu penting? Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa itu penting? Ya karena kita perlu Roh Kudus. Nah ya kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak bisa ketemu Tuhan. Ada yang nonton gitu. Oke, kenapa kita perlu Roh Kudus? Kita perlu Roh Kudus soalnya kalau nggak ada Roh Kudus kita menjalani sendiri itu susah. Berapa banyak dari kalian yang sudah penuh Roh Kudus? Bisa angkat tangan? Bingung? Sudah penuh belum ya? Sudah penuh belum ya? Gimana taunya penuh? Paling gampang kalau kamu tahu itu penuh waktu kamu berbicara dalam bahasa roh, dalam berbagai macam bahasa itu. Atau kalau bahasa Inggrisnya speak in tongue. Nah, itu tanda, salah satu tanda. Apa ya? Ya, salah satu tanda yang bisa kita pegang bahwa kamu sudah penuh dengan Roh Kudus. Ada yang sudah penuh dengan Roh Kudus? Bisa angkat tangan? Belum ada? Oke, satu. Ada lagi? Cuman satu. Oke. Kakak-kakak semua sudah ya? Oke. Oke. Nah, sekarang ada nggak dari kalian yang merasa bahwa penuh dengan Roh Kudus itu menakutkan? Ada nggak? Kok gitu ya? Kok jadi gitu ya? Orang itu kok jadi kayak gitu ya? Kok gitu ya? Orang jadi nggak mau wis. Takut. Ada? Udah aku bilang loh, no judgment loh hari ini. Nggak ada, berarti semua merasa oke gitu ya? Oke. Nah, eee, Roh Kudus itu pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus, hari ini temaku ada Holy Spirit is the ultimate power gitu. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman yang harus setiap orang percaya itu alami. Jadi itu bukan pilihan, bukan boleh ya, boleh enggak gitu ya. Sebenarnya bukan pilihan, tapi itu harus. Makanya kenapa waktu itu Paulus tanya, "Kamu sudah penuh dengan Roh Kudus belum?" Gitu loh. Karena ada yang enggak gitu, belum. Nah, kamu harus gitu, makanya didoain sama dia. Jadi orang percaya harus penuh dengan kudus. Nah, ternyata kita bener nggak? Kayaknya semua orang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kayaknya gampang kayak gitu loh. Tapi ternyata kok enggak. Pengalaman dengan Roh Kudus itu bukan pengalaman yang cuma yang kamu harus tahu atau sesuatu yang bisa kamu hafalkan bahasanya. Kita mau ngajarin bahasanya mungkin bisa. Nada ya mungkin bisa. Tapi bukan itu. Kenapa? Karena pengalaman dengan Roh Kudus
diajarkan. Tapi sendiri. Contohnya, kamu fall in love, dan itu ya kalau ini kamu bisa tiba-tiba sudah waktunya gitu loh. Kita menginginkannya. Dan pengalaman dengan Roh Kudus, kepenuhan dengan Roh Kudus, itu bukan pengalaman kali seumur hidup kita. Penuh dengan Roh Kudus, misalnya tahun lalu selesai, oke, sampai besok aku sudah penuh gitu. Enggak bisa. Kamu harus setiap hari minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Ya karena kalau sama kayak misalnya HP-mu. HP-mu tuh meskipun sampai 10% masih bisa kamu pakai kan? Bahkan sampai 2% pun itu mentok masih bisa kamu pakai. Benar? Kalau sudah nol baru dia akan mati. Tapi sampai 2% pun masih bisa dipakai. Sama dengan hidup kita. Ketika Roh Kudus itu nggak penuh, masih bisa survive. Iya. Kamu masih AT, iya. Kamu masih bisa datang ke gereja, iya. Kamu masih bisa memuji Tuhan, iya. Tapi sudah nggak full lagi. Kamu excitement-nya sudah beda. Kamu beda. Kalau tadi baca Alkitab, bisa tarik digali. Sekarang ngantuk, capek gitu. Terus kalau misalnya ke GC gitu, wah biasanya hari Minggu, yes cepet-cepet gitu. Sekarang, aduh, nggak usah lah wes, besok aja minggu depan aja. Gitu. Udah mulai excitement-nya kurang. Kenapa? Anda bahwa karena setiap kita ketika kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita Roh Kudus, kita terima tapi nggak penuh. Nah, yang kita kejar, yang kita inginkan adalah kepenuhan. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal kamu terima, tinggal kamu masukkan dalam hidupmu. Dan itu adalah pengalamannya kita setiap pribadi. Gak bisa ngajarin pengalamanku gitu. Pengalaman kita juga bisa share, kita dulu seperti ini. Tapi nggak bisa kau minta Tuhan aku pengen kayak gitu. Belum tentu bakal dapatkan yang sama seperti itu pengalamannya. Karena itu pribadi. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Udah nyampe? Sudah? Sudah ditayangkan. Oke, kita baca bareng ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita mau ganti. Tetapi kamunya asing. Dan saksiku, ini bilang Yesus gitu ya. Jadi tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas Heni dan Heni akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gitu bacanya. Oke? Ya, 1 Kisah 1 ayat 8. Benar dan kamu sangat. Tuh. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat tetapi katakan amin. Amin. Nah, kamu akan menerima
kuasa kalau Roh Kudus turun, Kak. Kudus lalu terima pas oke, urutannya gitu. Nah, ini bahwa ketika kita penuh ad ikut sekolah minggu. Tapi ketika itu sudah nah, ketika murid-murid ini dengan Kudus, waktu itu mereka sempat loh waktu Yesus bilang Matius 10 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi waktu itu, waktu Yesus masih di bumi, dia manggil murid, dia nyuruh, kamu sekarang pergi, kamu nggak boleh bawa apa-apa, kamu cuma bawa baju yang kamu pakai ini, kamu bakal nyelipin uang aja nggak? Berangkat cuma bawa orang dan baju. Pergi, kamu kabarkan Injil, kamu menyembuhkan orang sakit, kalau ada orang yang kerasukan, kamu lepaskan. Dan Tuhan, dan Yesus dikatakan, tidak, ini Tuhan dan tenaga untuk tetapi kita di sini itu berbeda dengan dalam Rasul 1 ayat 8. Bahasa ini kayak otoritas untuk mengalahkan roh. Ketik 1 ayat 8 lebih namanya dunamis. Ini kata dari kata inilah ada kata dinamit. Nah, sesuatu jadi ada efek yang bukan cuma buat dirimu, tapi buat banyak orang di sekelilingmu. Kalau tadi itu cuma outward, artinya cuma buat orang lain. Kenapa? Kenapa Yesus kan sudah kuasa, kenapa dia masih suruh murid-muridnya tunggu? Karena kuasa yang ini belum penuh. Jadi ketika Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya ini, kalian perhatikan, setelah itu murid-muridnya ketika Yesus mulai disiksa, mulai disalib, banyak nggak yang meninggalkan dia? Banyak kan? Artinya apa? Artinya kuasa yang diberikan tadi, mereka sudah menyembuhkan orang sakit loh. Mereka sudah loh. Tapi kenapa ketika Yesus disalib, mereka juga pergi. Mereka juga ketakutan. Tapi ketika mereka mendapat Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika mereka itu dipenuhkan dengan Roh Kudus itu benar-benar yang meluap gitu. Mereka penuh dengan bahasa roh. Mereka bahkan Petrus itu bahkan berani untuk ngomong. Kalau tadinya sama hamba perempuan aja dia takut. Aku bukan murid Yesus. Kali ini ada yang bilang mereka mabuk. Dia langsung berdiri. Kita itu nggak mabuk. Artinya apa? Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Dan gak cuma itu. Ketika pemerintah Roma itu benar-benar menghajar mereka habis-habisan. Menyiksa orang percaya di zaman itu habis-habisan. Dan mereka itu nggak cuma di penjara loh. Mereka itu benar ada yang kalian tahu sendiri dimasukkan untuk diawankan dengan singa, ya kan? Ada yang direbus. Itu kejahatan di masa itu untuk orang percaya. Dan apakah banyak yang mundur? Mereka semakin percaya bahwa Yesus itu benar. Bahkan para rasul pun mereka siap mati buat Yesus. Jadi tadi apa ini yang baju hijau tadi yang aku tanya? Apa namamu? Owen, ya. Owen tadi bilang, karena kalau tanpa Roh Kudus gak bisa jalan sendiri. Benar banget, kenapa?
Karena kalau kamu tanpa Roh Kudus, kamu menghadapi berbagai banyak masalah, kalian punya banyak masalah kan? Atau kalian problem proof, kayak waterproof gitu, tapi ini problem proof gitu. Ada? Oh enggak punya masalah gitu. Ada? Luar biasa, enggak kan? Dari kalian bayi, itu lah, bener enggak? Kalian ya kalau tadinya tinggal wah nutrisi itu langsung masuk kan, enggak perlu di mama minta, enggak kan perlu nangis dulu. Terus setelah itu apa? Setelah itu kalian lagi pup ini, nangis, malah mamamu kasih botol susu, nyep gitu kan. Loh bukan ini maksudku, aku ini loh bokongku sudah kotor semua gitu kan. Gitu kan. Masalah itu sudah. Dari bayi kita itu begitu lahir kita sudah punya masalah. Sampai kamu tambah dewasa, itu enggak tambah gampang, tambah susah. Jadi perlu Roh Kudus, keperluan kita apa ya? Tingkat perlunya kita akan Roh Kudus itu semakin bertambah dengan kita bertambahnya usia. Karena apa? Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Sangat nggak bisa. Nah pertanyaannya sekarang gini. Ada ayat yang mengatakan bahwa, ini aku nggak sempat nulis nih. Oh ya, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Aku berkata sesungguhnya ia akan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau tadinya itu benar perlu nyentuh Yesus untuk sembuh. Benar-benar perlu istilahnya apa ya? Perlu tangannya Yesus untuk sembuh. Tapi ketika Yesus itu naik ke surga ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi setiap orang percaya. Jadi nggak harus pergi ke Israel nunggu Yesus. Enggak, ketika aku dan kamu itu ya, kita kan percaya kepada Yesus kan. Ada yang nggak percaya Yesus di tempat ini? Pasti nggak mungkin. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, dikatakan apa? Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ayo coba sekarang sebutkan yang Yesus lakukan apa aja? Apa coba yang Yesus lakukan? Kak Dini apa yang Yesus lakukan? Mengubah air menjadi anggur. Kak Dini apa tadi? Yang Yesus lakukan. Hah? Oh sama lainnya dong. Berjalan di atas air. Apalagi? Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Betul. Apalagi? Nah, 5 roti 2 ikan. Tangan nggak ya sampai kaki ya. Nah, semua yang Yesus lakukan itu dikatakan ini sama Yesus sendiri loh. Kamu yang percaya kepadaku akan melakukan segala hal yang lebih besar dari yang aku lakukan. Jadi yang tadi yang paling ekstrim yang pernah Yesus lakukan adalah membangkitkan orang mati kan. Jadi orang percaya itu juga akan membangkitkan orang mati. Dan itu sudah terjadi. Ada banyak nabi-nabi, kita mungkin kalau zaman dulu mungkin nggak terlalu banyak sosmed ya. Tapi ada nabi yang membangkitkan orang mati. Jadi itu sudah terjadi dan itu menjadi bagian kita. Jadi kalau misalnya kalian sakit, teman kalian sakit, kan bisa tumpang tangan dan itu sembuh. Aku beberapa waktu yang lalu aku pergi ngikuti timnya City Harvest buat kunjungan ke rumah-rumah. Kalian ada yang ikut KKR kemarin kesembuhan? Yang ada Sari itu ikut. Nah, itu kan banyak kesembuhan kan gitu. Itu aku lihat itu. Jadi ada satu anak, dia nggak sempat maju. Anak ini tuli dari lahir. Benar-benar tuli. Mamanya itu datang, dia bukan orang percaya. Terus waktu itu di rumahnya Kak Matthew tuh. Jadi ada banyak saksi itu. Jadi di rumahnya Kak Matthew terus dari tim Sidarvest ini doain dia gitu kan. Terus tanya, kamu? Jadi caranya mereka sama gitu. Jadi kayak ditepuk gitu kan dari belakang gitu. Namanya diem. Terus doain lagi.
Jadi doanya bukan Tuhan buat dia mendengar, sudah amin. Enggak. Gimana? Ayo dicoba ya. Sudah bisa dengar? Enggak, diam aja dia. Cuman gini-gini gitu kan. Oke, didoain lagi. Wah, doain lagi. Terus setelah itu dicoba. Dari belakang lagi. Loh, kok dia noleh? Loh, benar. Dicoba lagi. Enggak noleh. Oh, didoain lagi sama si timnya ini. Setelah itu ditepuk lagi. Noleh lagi. Tepuk lagi. Noleh lagi dia. Terus setelah itu pas si ini timku ini tanya sama mamanya, "Gimana caranya buat ngetes? Kalau kamu punya kaleng, kamu pukul, dia noleh, berarti dia bisa dengar." Oke, dia ambil kaleng, dia berdiri agak dekat pertama, dia noleh, tambah jauh, oke berdiri lebih jauh, noleh lagi, tambah jauh lagi, noleh lagi, sampai lumayan jauh waktu itu, noleh lagi. Jadi akhirnya valid bahwa dia bisa dengar. Terus setelah itu kakaknya, Bulan nggak ada ya? Nah ini keponakannya Bulan. Nah terus Bulan ini bisikin kata-kata. Jadi anak ini bisa baca bibir. Jadi dia bisa belajar ngomong gitu, dia bisa ngerti maksudnya orang, tapi dia ngomongnya akhirnya nggak bisa terlalu bagus gitu loh. Nah terus si ini Bulan ini disuruh, "Ayo coba kamu kasih kata-kata yang baru di telinganya." Dibisikin akhirnya. Dibisikin satu kata baru. Anak itu bisa ngikutin. Dia bisa ngomonginnya. Meskipun ngomonginnya ya apa ya, ya nggak terlalu jelas kayaknya ya Kak Peti ya. Tapi dia ngomong itu kata yang baru. Jadi itu, "Ah serius ya? Mamanya kamu terus sampai nangis. Aduh, ampun terima kasih." Itu orang biasa. Dan aku lihat lagi waktu itu kita ada anak kecelakaan, jadi kita ke rumah sakit, terus dia itu patah tulang tapi sudah dioperasi. Jadi Jumat kecelakaan, hari Sabtu dia dioperasi. Terus tangannya itu karena kan dibebet gitu kan ya, itu bengkak, bener-bener bengkak banget. Aku sampai dieng gitu kan, terus ya sudah kita berdoa buat speed recovery ya, karena kan udah nggak mungkin kan kita minta supaya udah nyambung, wong udah nyambung gitu kan, udah dioperasi. Tapi kita minta supaya penyembuhannya cepat. Jadi terus didoain tangannya itu. Didoain, "Gimana? Kamu sakitnya tadi berapa? Skala berapa? 1 sampai 10?" 10, dia bilang, "Sakit banget tanganku ini." Oke, doain. Terus berapa sekarang? 5. "Beneran ah kamu?" Sampai aku tuh gitu, "Kamu jujur ah? Beneran ini?" "Beneran Kak, 5," dia gitu. "Oke 5." Doain lagi sama mereka. Terus masih 5, oke. Tapi ada perubahan di tangannya yang bengkak tadi. Itu mulai kempes. Jadi sampai kalau kamu lihat buku-buku tangan ini ya, yang ini nih, itu tuh nggak kelihatan tadi dia bener bendul gitu, bengkak. Nah waktu itu dia mulai kelihatan, sampai aku tuh gini, "Ini perasaanku aja apa memang kempes ya?" Aku tuh gitu, karena aku juga nggak yakin kan ya, takut kalau halu gitu kan. Terus mamanya bilang, "Iya, ini kempes," gitu. "Beneran ya?" Terus anaknya juga bilang, "Loh iya ini kempes," gitu. Terus ditunjukin fotonya yang tadi awal, beneran itu kempes. Terus akhirnya kita berdoa, "Oke kita berdoa lagi buat sakitnya. Sekarang sakitmu tinggal berapa?" 3. "Sungguh?" Aku gitu, "Nggak boleh bohong loh ya, nggak boleh cuma nyenengin orang loh," gitu. "Enggak Kak, benar 3." Oke. Berarti kan sudah dari 10 jadi 3. Itu itu mujizat gitu, dan itu orang biasa yang doain. Jadi kita itu punya apa ya, waktu itu Kak Matthew juga sakit tuh. Terus dia akhirnya bilang, "Tuhan mosok aku nih loh interpret buat doain orang sakit, orang itu sembuh, masa aku sendiri nggak sembuh?" Gitu kan. Jadi dia akhirnya tumpang tangan sendiri tuh, nggak tahu tuh gimana. Dia doain sendiri, diusir-usir sendiri penyakitnya. Sembuh dia berangkat akhirnya buat interpret lagi. Dan dia udah payah, "Aku udah payah banget," dia bilang gitu, udah karena kita kecapean gitu lah. Jadi, mujizat apa yang pernah Yesus lakukan, itu sebenarnya melalui Roh Kudus, itu akan kita lakukan. Kalau kita mempercayainya dan kita terima kuasa Roh Kudus itu. Jadi mungkin buat kalian gini, "Terus apa hubungannya sama aku? Aku kan nggak perlu nyembuhin orang sakit, itu biar tugasnya Ci Kristi aja, buat apa aku? Masa aku mau keluyuran ke rumah sakit terus sembuhin orang? Nggak perlu kan, aku kan perlunya belajar, masuk sekolah yang bagus, dapat beasiswa gitu kan." Aku mau kasih satu, yang terakhir, tim PAW bisa maju?
dalam Keluaran 31 ayat yang kedua sampai yang kelima. Akan bacakan untuk kalian. Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk asah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Aku mau garis bawahi, kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kalau bahasa Indonesia cuma dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan gitu kan. Kalau di bahasa Inggris ada kata wisdom. Orang pinter banyak. Orang yang IQ-nya jenius banyak. Mungkin mereka nggak percaya Tuhan. Mereka bukan nggak percaya Yesus. Banyak yang jenius, iya. Tapi kebijaksanaan itu nggak semua orang punya. Kebijaksanaan, kalau pengetahuan kamu cuma bisa dapat karena apa? Apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu baca, itu cuma pengetahuan, kepandaian. Tapi kalau kita bicara hikmat, kebijaksanaan, itu berarti kita mulai bicara apa? Pengalaman. Kita bicara bahwa apakah ini perlu dilakukan, apakah ini nggak perlu dilakukan. Mana yang harus kita katakan, mana yang nggak boleh kita katakan. Apakah kalau kita berkata seperti ini itu akan menjadi berkat? Apa kalau kita melakukan ini itu akan jadi berkat? Itu kebijaksanaan. Dan yang Tuhan kasih itu kebijaksanaan. Roh Kudus itu akan menuntun kalian. Katakan di segala keahlian, segala pengertian. Kamu butuh apa? Kalau kamu dibilang, aku nggak perlu menyembuhkan orang sakit gitu. Oke, kamu perlu apa? Kamu perlu hikmat, kamu perlu pengertian, kamu perlu kebijaksanaan. Tampillah beda karena kamu punya kebijaksanaan. Firman Allah katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi nyatakan dalam banyak hal melalui perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu. Orang bisa bilang anak ini beda. Kenapa? Karena kamu dipenuhi dengan nikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dari mana datangnya? Dari Roh Kudus. Jadi kita perlu Roh Kudus, sangat perlu. Tapi balik ke kalian, apakah kalian perlu? Kalau tadi kalian semua angkat tangan, berarti kalian sangat tahu bahwa kalian perlu. Tapi apakah kalian cuma bilang aku perlu? Atau kalian mengambil action untuk kalian Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus sudah ada, dia cuma perlu diundang. Dia cuma perlu tempat untuk dia masuk. Gimana caranya dia masuk? Segala perbantahan kamu patahkan dalam nama Yesus. Kalau di pikiranmu mulai muncul, kayak apa sih? Harus gimana sih? Langsung bilang dalam nama Yesus ini bukan dari Tuhan. Kalau kalian mulai berbantah-bantahan saya gini, kan itu Roh Kudus ya, enggak kelihatan. Emangnya bisa apa? Langsung bilang dalam nama Yesus, ini bukan dari Tuhan. Jadi kalian mulai siapkan pikiran kalian, hati kalian untuk Roh Kudus itu bekerja. Oke? Yuk aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri.